Halo, ketemu lagi dengan Herkona ini. Apa kabar semuanya? Harapan saya semua kita dalam keadaan sehat, supaya kita bisa beraktivitas panjang hari ini. Mengenai India adalah ibu kotanya New Delhi. Penduduknya kurang lebih 1,3 miliar. Negara Indonesia juga sama seperti negara India, termasuk negara yang masih berkembang. Tapi mungkin India lebih terkenal dengan kebudayaannya karena mereka memegang teguh budaya mereka. Saya sangat senang sekali saat saya melihat film-film India, seolahnya hidup, tariannya hidup. Ada suatu keinginan yang besar sekali terhadap siswa saya, bagaimana mereka mampu mempertahankan tradisional seperti India, tidak malu mengakui atau mempertunjukkan kebudayaan mereka di mata dunia. Mereka sadar bahwa itu ada aset yang besar. Saya harus belajar banyak tentang itu. Mengenai tradisional, kami juga punya tradisional dengan pakaiannya, kemungkinan dengan alat-alatnya. Nah, itu merupakan suatu ciri khas dari suatu negara, dan saya mengharap mudah-mudahan itu tetap dilestarikan oleh anak cucu kita, sehingga mereka tidak melupakan leluhur mereka. India juga banyak menelurkan orang-orang yang hebat, yaitu dalam bidang innovation, dalam bidang creativity, dalam bidang bisnis, leadership, dan banyak lagi lainnya. Mereka punya suatu kesadaran untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang-bidang tertentu, dan mereka sepertinya mereka sadar bahwa pendidikan itu sangat penting sekali. Dan juga daerah-daerah yang sangat menarik, sehingga mereka dapat menjadi tujuan wisata seperti di mana tempat-tempat wisata yang sudah ditata sedemikian rupa sehingga itu memancing wisatawan untuk datang ke sana. Mengenai sistem pendidikannya, rupanya India ini termaksud yang mempunyai atau yang pertama mempunyai universitas. Saya tidak menyangka. Saya kira bahwa seperti negara-negara adik kuasa itulah yang berdirinya universitas. Rupanya tidak. India yang seperti negara Indonesia, tetapi mereka mungkin lebih pesat atau lebih maju dalam dunia pendidikan, sehingga mereka mempersiapkan masyarakatnya atau warganya untuk menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mampu bersaing di dunia luar. Dan kita melihat betapa hebatnya dosen-dosen di sana.
mereka paling rendah gelarnya PhD, itu S3 mungkin untuk Indonesia. Jadi kok mungkin kalau diajar oleh orang-orang yang hebat, pasti keluaran juga hebat. Nah, ini yang saya harapkan kepada siswa, memberikan arti untuk diri mereka sendiri supaya mereka mampu mengaplikasikan diri mereka ke masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar akademik, tapi juga mereka juga harus punya kualitas diri, bagaimana beradaptasi dengan lingkungan, dengan pendidikan yang mereka punyai. Tentang fasilitas, saya melihat sepertinya negara India ini memberikan fasilitas atau kemudahan-kemudahan untuk mereka yang sekolah ataupun yang ingin melanjutkan ke negara India. Karena apa? Selain mereka mempersiapkan penginapan ataupun asrama yang murah, makanannya terjamin, dan masalah urusan visa juga itu memberi kemudahan kepada mereka, karena mereka dekat dengan KBRI ataupun yang mengurus tentang luar negeri. Nah, jadi mereka dipermudah baik dalam pengurusan visa maupun segala hal yang lainnya lah yang bisa membantu mereka mudah atau lancar bisa belajar di sana. Saya lihat juga di dalam, kalau seandainya mereka pergi ke sana kayaknya mudah sekali, karena Indonesia ini bertetangga dengan India, karena mereka dibatasi dengan lautan maritim, jadi untuk berangkat ke sana sangat mudah. India itu tidak terlalu jauh dengan Indonesia. Sebagai penyelenggara webinar yang bekerjasama Indonesia dengan India, itu mereka berusaha untuk memperkenalkan program ini kepada guru-guru yang ada di Indonesia, terutama tempat kami di Kalimantan Barat, supaya bisa atau sedikit mengikut jejak yang mungkin itu bisa diserap oleh guru-guru yang ada di Indonesia, terutama pengetahuannya, baik itu bagaimana teknik dalam mengajar, apalagi menghadapi seperti ini, menghadapi corona, sehingga kita harus tahu teknik-teknik apa yang cocok untuk diterapkan kepada proses pembelajaran pada guru yang menangani pendidikan, dan mendorong guru untuk bagaimana bisa berkomunikasi secara efektif dalam mengajar melalui online. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas pengertiannya. Bye.